Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Soleh Amanda dengan NIM 22503016KP 09947. Di sini saya akan mempresentasikan tentang super bijak, yaitu produk bubur instan dari Porang. Jadi, Porang merupakan satu produk hasil hutan bukan kayu yang mengandung glukomanan yang sangat tinggi hingga mencapai 65%. Kandungan glukomanan yang tinggi sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pangan, khususnya dalam menunjang ketahanan pangan nasional. Dalam tren global, biasanya lebih kurang banyak diolah menjadi kue siap lagi karena memiliki kandungan serat yang tinggi dan dapat membuat rasa kenyang yang lama. Produk bubur instan dari Porang ini merupakan inovasi terbaru dalam pengolahan mie Porang yang mengingat banyaknya orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk masak. Super Bujang merupakan produk bubur instan yang berbahan dasar porang yang mengandung glukomanan yang tinggi sehingga membuat kenyang lebih lama dan cara memasaknya yang super praktis. Super Bujang juga dapat menjadi sumber energi alami yang baik, aman, dan nyaman untuk pencernaan, juga dapat dikonsumsi setiap hari untuk sarapan, sahur, snacking, atau kapan saja. Produk ini sudah memiliki beraneka macam rasa, yaitu seperti rasa soto, rasa kari, rasa abon, dan rasa ayam, yang sudah diuji kelezatan dan kelayakannya. Dalam satu kemasan produk, super bujang akan berisi bubur instan siap seduh, bawang goreng, bumbu, dan kerupuk mini. Kemasan yang siap diedarkan yaitu menggunakan kemasan plastik yang kedap udara dan kemasan cup yang sangat aktif untuk dibawa berpergian. Masa penyimpanan bubur hanya 12 bulan mengingat produk ini berbahan dasar organik dan tidak mengandung pengawet kimia. Harga super bujak sedikit lebih tinggi dibanding harga bubur instan lain karena super bujak berbahan dasar porang dan tidak mengandung pengawet kimia. Dalam satu dus super bujak berisi 20 pieces cup dengan harga 250 per dus, dengan satu dus super bujak saset berisi 6 rancing dan setiap rancing itu berisi 10 pieces dengan harga 200.000 per dus. Dan jika dijual eceran, super bujak cup berharga 12.500 per cup dan super bujak saset seharga 3.500 per saset. Super bujak akan didistribusikan ke tempat yang sering digunakan orang untuk berbelanja kebutuhan, toko kelontong, minimarket, dan swalayan. Selain itu, juga akan dijual di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Super bujak akan dipromosikan melalui video call iklan berdurasi 5-10 detik yang akan ditayangkan di tempat strategis seperti lampu merah ataupun media sosial. Konsep pengiklanan yaitu akan menekankan pada kepraktisan produk untuk dibawa berbagian dan dalam waktu pemasakannya. Selain itu, Super Project juga akan mengendorse influencer-influencer di bidang makanan dan kesehatan untuk menarik konsumen dalam membeli produk. Publikasi dilakukan dengan menghadiri berbagai macam iklan makanan, strategi saus. Teknik promosi yang akan digunakan yaitu setiap pembelian 2 renceng akan mendapatkan hadiah 1 piring cantik. Gratis ongkir dengan minimal pembelian, diskon di tanggal cantik seperti 12-12 dan dipasang di jam-jam tertentu. Terus dalam membuat super bujak, yaitu yang pertama adalah cuci porang, lalu itu tipis hingga membentuk chip, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3-4 hari, atau dengan oven selama 2,5 jam, 380 derajat Celcius. Kemudian, chips digiling dan menjadi tepung dan dipisahkan dengan manannya. Lalu, manan dilarutkan dengan air dan diaduk selama 2 jam. Kemudian, untuk membuat super bubur instan, larutkan manan di dalam air dengan perbandingan 3 gram manan untuk 1 cc air. Manan dicetak menjadi serpihan bubur instan lalu dikemas bersama bawang goreng, bumbu, dan kerupuk ini, terus didistribusikan. Target pasar super bujak yaitu orang yang jadwalnya padat seperti profesional perusahaan besar,
mahasiswa, anak rantau, hingga orang yang sedang menjalani program dia. Sehingga super bujak ini akan dinilai cocok karena penyeduhan yang praktis dan super menyenangkan. Pada produk super bujak, physical evidence merujuk pada semua aspek yang dapat dilihat, didapat, dan dirasakan secara fisik oleh konsumen, yaitu seperti kemasan yang menarik dan informatif, seperti informasi nutrisi dan penunjuk sajian, kualitas produk, seperti bentuk, warna, tekstur bubur setelah dimasak, dan pengalaman penggunaan seperti kemudahan dalam proses persiapan dan penyajian bubur instan. Lalu, di sini akan dijelaskan tentang rencana keuangan. Yang pertama adalah cash outflow atau pengeluaran. Yang pertama ada perawatan. Jadi peralatan ini dibutuhkan mesin pembuat chips, oven, mesin pencetak, dan mesin pengemas dengan total biaya 25 juta. Tapi umur ekonomisnya 5 tahun, sehingga per tahunnya hanya dibutuhkan dana sebesar 5 juta. Kemudian bahan, ada bubuk porang, minyak nabati, semut rasa, perisa, kerupuk, bawang goreng, plastik kemasan, dan cup kemasan. Dan di sini setiap produksi akan mengeluarkan uang sebesar 1.687.000 rupiah. Selanjutnya adalah operasional, yaitu listrik dan air, komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja 6 orang, pemeliharaan alat. Yang akan mengeluarkan biaya setiap bulannya 14.150.000 rupiah yang akan dikonversi menjadi modal awal, yaitu biaya peralatan, biaya bahan baku, dan biaya operasional, yang di total menjadi 20.837.000 rupiah. Cash inflow atau pendapatan dari produksi super bujak itu, super bujak cup akan aku eh, sebanyak 75 dus dengan harga satuan 250.000 yang akan mendapatkan pendapatan sebesar 18.750.000 rupiah. Sedangkan super bujak tablet dengan 125 dus akan menghasilkan 25 juta rupiah dengan harga satuannya adalah 200.000 per dus. Sehingga pendapatan per bulan itu 43.750.000 rupiah. Dan jika dikurangi dengan biaya pengeluaran, didapati keuntungan sekitar 20.300 sekian. Legalitas usaha yang diterapkan pada produksi ini yaitu perizinan produksi yang mencakup persetujuan terhadap formula produk, proses produksi dan fasilitas produksi, pengawasan mutu untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi kualitas, pendaftaran merek dagang untuk melindungi identitas produk, sertifikasi kesehatan untuk memastikan bahwa produk aman untuk dikonsumsi, sertifikasi halal itu menjamin bahwa produk sesuai dengan prinsip hukum Islam sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dalam proses produksi ini, sebenarnya banyak dibutuhkan tenaga kerja profesional untuk menjamin kelancaran proses produksi. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3 tim utama, yaitu tim keuangan, tim produksi, dan tim marketing. Tim keuangan dibutuhkan 1 orang untuk mengelola keuangan perusahaan dengan analisis yang mendalam dan kepatuhan terhadap regulasi, serta dapat mengelola pembukuan dan laporan keuangan. Dibutuhkan pendidikan dan pengalaman dalam akuntansi, serta kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, ada tim produksi, dibutuhkan 3 orang yang harus memiliki pengetahuan teknis yang kuat tentang proses produksi dan manajemen operasional sehingga memastikan kualitas produk dan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga adalah tim marketing, dibutuhkan 2 orang yang perlu memahami pasar dan perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menggunakan kreativitas dalam promosi, dan menganalisis kinerja penyesuaian strategi yang lebih baik. Ya, presentasi dari saya. Terima kasih.